Misteri-misteri baru seperti kata terakhirnya, gue di rumah sakit aja gue rasa aman, ternyata masih ada kayak begini. Sampai akhirnya mungkin bisa terkuak nih ya, siapa sih sebenarnya sosok A ini yang meneror mereka semuanya. Tanpa panjang-panjang, langsung kita akan undang juga untuk cast members, director, dan juga ada produsernya. Yang pertama Yuki Kato, returning cast as Alisa, silakan. Kemudian kita undang juga Anya Geraldine, returning cast Hana. Cindy Juan, returning cast Arya. Valerie Thomas, returning cast as Sabrina. Kemudian Giuliano Parengkuan, returning cast as Tama. Tama sudah hadir. Oke, selanjutnya lagi ada Bastian Steele. Ini new castnya nih sebagai Malik ya. Kemudian juga ada Caitlin Haldeman sebagai new cast sebagai Emma. Dan ada Tara Budiman, returning cast Eric. Kita undang juga Mas Emil Herani sebagai director, Angga Dwi Mas Asongko sebagai produser, dan juga The Father, semuanya nih. Harun Mehta, Country Head Indonesia View. Satu lagi bergabung bersama kita, senang banget deh, Mbak Bulan Guritno. Dia juga hadir di returning cast. Oh, ada dia. Serunya. Ini sudah bergabung semua berarti ya. Bulan sebelah sini ada. Nah, ada semuanya sudah hadir berkumpul bersama dengan kita. Terima kasih dan congratulations, selamat karena kerja kerasnya pada saat waktu lagi masa pandeminya berat-beratnya itu akhirnya bisa selesai juga semua produksi ya. Bisa kita lihat juga secara bersama-sama. Saya juga ingin mengucapkan hello to our media friends from the Philippines. Philippines juga hadir bersama kita nih. Halo teman-teman dari Philippines, senang sekali bisa bergabung bersama kita. Glad you can join us today. First and foremost, saya pengen bertanya dulu kepada Pak Varun. Pak Varun, say hi to the media members and viewers. Dan teman-teman kalau tidak berkeberatan untuk maskernya dibuka, boleh. Tapi kalau mau lebih aman, maskernya tetap dipakai juga nggak apa-apa. Boleh, supaya teman-teman media bisa mengabadikannya lebih baik lagi. Pak Varun, silakan. Boleh menyapa teman-teman yang hadir di sini, teman-teman media, viewers, dan you look very excited. You really share from your smile. I am. I think thank you everyone for joining, especially viewers, our media friends. A lot of things have happened over the last 2 years, and I'm super excited. 2 years ago, we gave probably the largest budget production out of Indonesia, which became a massive hit all across Asia. We're so proud to bring this back to the viewers across all of our 16 countries as season 2. It's taken a lot of effort, Arif, to kind of get through the pandemic, shoot through the pandemic, and it's been support from everyone, the cast members, Emil, and Angga from V Cinema. We've had so much to do in the last 2 years. We're so proud to kind of bring this to Indonesia and to all of the viewers starting 14th of April. 14 April, jadi semuanya juga bisa disaksikan bersama dan Farun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam produksinya View Original Season 2, yaitu Pretty Little Liars. Karena ini produksinya dijalankan pada saat pandemi itu lagi tinggi-tingginya, yaitu untuk yang Delta kalau saya nggak salah ya. Dan itu memang menjadi salah satu tantangan yang berat sekali untuk produksinya. Tapi bersyukur sekali bahwa semua cast member, semua pihak, termasuk Mas Emil, Mas Angga, semuanya sehat-sehat dan hari ini kita bisa saksikan ya, yang pertama kalinya, karena ini adalah pre-screeningnya sebelum nanti tanggal 14-nya. Thank you Farun. Ke Mas Emil. Mas Emil ini kalau dilihat ya sebagai directornya, season pertama itu kan juga Farun tadi bilang ini merupakan salah satu budget yang terbesar, tetapi hasilnya itu luar biasa. Season yang pertama itu mendapatkan acknowledgement, mendapatkan penghargaan dan diakui di dunia gitu ya. Kalau saya boleh share sedikit, yang pertama itu mendapatkan Best Adaptation of an Existing Format Asian Academy Creative Award 2020. Kemudian Best TV Format Adaptation Scripted Content Asia Award 2020. Dapat penghargaan juga sebagai Best Adaptation of an Existing Format Asian Television Award. Jadi awardnya banyak sekali nih. Nah Mas Emil, saya pengen tahu, boleh di-share juga barengan sama teman-teman. Ada sedikit tantangan nggak sih untuk membuat yang season kedua ini? Dan teror apa lagi sih
terornya tuh apalagi di season kedua ini yang bisa dinikmati nanti bersama viewers. Sekaligus menyapa, silakan Mas Emil. Selamat sore semuanya. Sore. Oke, terima kasih buat semua yang datang, kawan media, viewers, kawan-kawan kita semua, dan para kru yang menemani saya 2 tahun terakhir ini. Boleh kencang. Ya. Tantangannya apa ya? Kecuali ngalahin rasa ngantuk ya. Ya, sama ngurusin cash ini yang sering banget ngobrol di set ya. Ngobrol dalam arti curhat ataupun juga apa? Oh, curhatnya kedengaran semua. Ya, tahun ini kita punya tantangan lebih ya. Kita harus menghadapi pandemik. So, jadi kita harus bergerak di Bali. Selama kita syuting, sempat syuting kita terhenti juga. Gimana kita harus menyelesaikan ini, sementara kita juga harus menjaga kesehatan kawan-kawan sekalian. Jadi ya, tapi untung semangatnya kita kan selalu kuat ya. Untung banget juga Angga ngasih bonus kita libur sebulan waktu itu ya. Di Bali buat menjaga, ya buat prokesnya kita. Ya. Itu sih sebetulnya tantangan yang paling kuat sih. Yang tadi ya, paling sangat tadi. Jadi kalau dibilang itu kan di masa pandemi itu kebijakan-kebijakannya kan suka berubah-berubah ya. Dan itu kita akhirnya bisa harus lebih bijak lagi untuk menghadapinya. Selain kita stay safe, tapi kita juga stay sane, harus tetap waras gitu dalam mengerjakan produksi ini. Nah, Mas Angga, ini kan tadi juga diceritakan pandemi itu lagi dahsyat-dahsyatnya waktu itu, pada saat lagi yang COVID-19, apalagi yang Delta-nya juga lagi luar biasa. Gimana caranya supaya bisa tetap sane, tetap waras, dan produksinya pengaturannya bagaimana sampai akhirnya kita bisa lihat di hari ini, Mas Angga, silakan sekaligus menyapa juga. Halo, selamat sore semuanya. Jadi pertama mungkin thank you untuk View mempercayakan season 2 ini ke Visinema sebagai production partner, dan pertama tentunya semua baik dari View maupun tim kreatif, tim production di lapangan ingin memberikan sebuah progress gitu ya dari season 1 ke season 2 dengan larger production, dengan produksi atau production value yang lebih bagus. Tentu itu yang jadi semangat semuanya yang ada di lapangan saat itu, dan tapi dengan semangat yang seperti itu harus ada keterbatasan di mana bergerak terbatas, lalu kemudian udah pre-production sampai ke Bali, semua orang udah ada di Bali, tiba-tiba another lockdown gitu, dan kita harus nurut. Tapi kemudian setelah dibuka kembali, memang selama masa pandemi 2 tahun terakhir, tim produksi dan kami di Visinema memang dengan intensif itu membuat protokol produksi dalam kondisi pandemi. Bagaimana produksi harus dijalankan, bagaimana meng-create bubble, bagaimana punya protokol ketika ada yang terinfeksi atau semuanya, dan beruntung bahwa selama berjalannya produksi kita bisa menjaga semuanya tetap baik-baik saja. Dan saat itu nggak cuma Delta tapi juga lagi roll out vaksin kan. Jadi bagaimana semua kita nggak cuma harus berpikir secara kreatif bahwa production value-nya harus meningkat dan menjaga kreatif yang ada semuanya, di mana tempat lokasi di Bali juga waktu itu ada yang terbuka, masih ada yang tertutup gitu. Tapi saya senang banget bahwa semua orang dalam produksi ini baik filmmakers maupun cast sangat kolaboratif, dan itu sih karena kekompakan dari season 1 tuh udah terjalin gitu ya. Betul. Jadinya buat kami terutama Visinema yang baru masuk di season 2 tuh lebih banyak sebenarnya menjaga bagaimana secara suasana kerja dan achievement kreatif yang ingin dicapai itu bisa dieksekusi dengan tantangan-tantangan pandemi yang ada, sehingga kerja kreatifnya nggak terganggu. Itu sih sebenarnya yang waktu itu kami lakukan gitu, dan senang banget semua orang yang ada di sini bekerja untuk
penontonnya gitu. Iya, Jadi iya. ingin memberikan yang lebih lagi dari season pertama. Tapi hebat ya, karena teamworknya itu betul-betul menciptakan sebuah SOP yang baru untuk menciptakan peluang dari keterbatasan. Dan akhirnya hasilnya pun juga sangat-sangat positif dan juga luar biasa ya, yang tadi baru kita saksikan sama-sama juga. Karena orang kreatif gitu kan, kalau Oh iya. ditekan malah lebih kreatif. Iya, betul. Nah, ini Baron ada teman juga, our friends from Philippines would like to ask you, one of the issue that PLL wants to bring, PLL is Pretty Little Liars, want to bring is cyberbullying. What makes View want to bring this issue in the first place through Pretty Little Liars? I think if I take a step back, this is our extension of collaboration with Warner Brothers International TV Productions. And when we do bigger budget productions like this, when we have collaborations like these, we look forward to kind of putting social issues in front of the audiences as well, and kind of enable conversations that happen around these. Relatable on a daily basis, yeah? What we've been seeing, I think, over the last, at least the last 3 years, I would say, is there is a rise of, I would say, depression in younger adults, and there's a lot of conversation that's happening around it as well. So cyberbullying and bullying in schools is one of the reasons that this kind of a depression creeps in. The good part is people are talking about it, and what we want to do is we want to continue enabling conversations around a topic like this. It's not a stigma, it's really something that people can get out of. So through our content, through our titles, we do want to bring these issues out there for awareness and definitely take them further from there. Jadi pada dasarnya teman-teman bahwa isu ini diangkat supaya kita juga bisa berani untuk speak out. Bukan berarti ngember ya, tapi speak out itu untuk menyampaikan bahwa hey, it's not cool untuk yang namanya bullying or cyberbullying. Varun juga mengatakan tadi bahwa di beberapa tahun terakhir untuk generasi yang lebih muda itu mengalami yang namanya depresi. Begitu di-trace, dikasih tahu, dilihat asal-muasalnya apa sih, ternyata memang dari bullying dan juga cyberbullying. Isu ini perlu untuk diangkat supaya bisa menciptakan sebuah narasi dan juga konversasi atau dialog antar kita sama-sama bahwa hal ini memang harus kita atasi dan hal ini perlu untuk kita atasi, yang namanya cyberbullying dan bullying. Saya pengen ngobrol kali ini bersama dengan siapa ya? Pertamanya adalah sama Yuki deh. The first season you were the alpha female. Bahasa Indonesia aja Om. Ya, jadi betul-betul alpha female banget deh di season 1. Oke. Alpha female sekali, terus kemudian mengalami atau bahkan melakukan yang namanya bullying dan cyberbullying barengan sama gengnya. Saya pengen tahunya adalah pendapatnya Yuki perihal cyberbullying, terus kemudian hubungannya dengan karakter yang diperankan yaitu Alisa. Itu seperti apa sih? Sapa juga teman-teman boleh. Halo semuanya, selamat sore kawan-kawan. Terima kasih, boleh dengar suaranya 3, 2, 1, mana suaranya? Oke, kita mulai, kita serius. Jadi sebenarnya kalau Alisa di Pretty Little Liars itu kan bukan cyberbullying, dia memang penindak bullying gitu. Dia dibilang alpha female tapi salah sebenarnya. Karena dia mendapatkan status alpha female itu dengan menginjek-injek orang lain. So perundung lah ya, bener-bener bullying. Bener-bener bullying, emang pembuli gitu. Yeah. Dan kaitannya karakter Alisa dan juga apa yang terjadi dalam social media, kayak media sosial kita sekarang gitu ya, itu kayaknya hampir sama deh. Karena kalau Alisa kan terang-terangan ya, bahwa wujudnya ya Alisa, identitasnya adalah Alisa. Tapi cyberbullying yang ada sekarang adalah mereka selalu pakai identitas orang lain atau anonymous, seperti halnya A, dimana kita nggak tahu identitas asli A itu siapa. Even sampai season 2 ini kayaknya sih, nggak tahu episode terakhir season 2 ya. Kayak gitu, tapi si A tetap meneror dengan sikap bulinya kan, malah sampai parahnya adalah mencelakakan karakter Hana ini gitu, sampai Hana harus berkorban gitu. Alhamdulillah lo nggak mati bro, kalau enggak season 2 kita selesai sih.
Ya nggak lanjut saya. Nah terus, thank you ya Hana masih hidup. Terus lanjut ya. Terus abis itu kaitannya sama Alisa kita bisa belajar banyak sih bahwa sebenarnya Alisa sebagai pembuli di mana kata-kata kerennya adalah alpha female ini dia memberikan contoh yang nggak benar sebenarnya sebagai alpha female. Oke dia baik karena dia pingin seperti di season 1 kalau nggak salah ya. Di season 1 itu ada dialog Alisa di mana kayak dia marah sama Hana terus dia bilang kayak kalau misalnya lo nggak nurut sama gue lo juga nggak mungkin ada di grup ini. Itu kan artinya Alisa sebetulnya dengan cara yang salah memberikan efek ke Hana untuk dia menjadi pede sama dirinya sendiri gitu loh. Terus mungkin dia juga memberikan impact yang lain ke Arya di mana dia harus jujur karena waktu season 1 dia melihat rahasia tentang orang tuanya. Terus ke Valerie, lu pindah siapa ya? Sabrina itu dia, Masya Allah, sumpah. Sabrina sama ke Emma juga gitu. Jadi mungkin caranya Alisa salah, tapi sebetulnya di balik itu semua, Alisa tuh pingin banget bahwa teman-teman ceweknya ini tuh mempunyai kekuatan girl power itu. Iya, iya. Gitu. Cuma caranya aja yang Cara Alisa aja yang salah dan dia mungkin nggak tahu itu. Jadi harus ada yang negur Alisa. Yang negur nggak tahu siapa. Tapi kadang-kadang gitu ya, kita kalau berteman sama orang kan apa yang kita anggap bercanda, kita anggapnya biasa. Tapi belum tentu orang lain lihatnya, lu nggak boleh begitu sebenarnya. Itu mungkin yang gak dilakukan sama Alisa berarti. Maksudnya menurut dia mungkin nggak apa-apa, tapi ternyata kalau ditelaah lagi, hey you can't do that, gitu nggak boleh sebenarnya melakukan Benar-benar. itu. Tapi sebenarnya Alisa itu ada season 1 ya, lupa di episode yang mana, tapi Sabrina yang selalu ingetin Alisa kalau Alisa udah kelewatan. Ingat gak sih yang kita di rumah Tama? Ya itu. Ya itu menarik tuh. Kenapa sampai akhirnya sebagai karakter pribadi yang asli gitu ya, maksudnya Valerie bisa akhirnya ketemu karakter itu bahwa, lo nggak boleh melakukan itu gitu. Karena walaupun di grup kita Alisa itu alpha female, Sabrina itu salah satu orang yang dia tuh very expressive, dia very open dan dia tuh orangnya eager untuk fight for what's right. Oke. Jadi dia tuh bukan sok tahu ya, tapi mungkin kadang-kadang bisa di that line agak sok tahu karena dia tuh very pushy. Yeah. Tapi Sabrina itu orang yang cukup terus terang. Kalau when it comes to your friends ya, kalau misalnya di circle friends dia itu yang paling straightforward dan dia selalu mengutamakan teman-temannya daripada siapapun itu. Yeah. Dunia dia. Yeah. Karena teman-temannya itu selalu ada buat dia. Berani untuk berbicara. Berani untuk berbicara. Oke, nah ini ada pertanyaan juga dari teman kita satu dari YouTube namanya Mas Doni. Mas Doni ini pertanyaannya untuk Caitlin. Caitlin Haldeman memerankan sebagai Emma dan ada dialek Malay. Bagaimana caranya untuk membiasakan lidahnya sampai akhirnya bisa terdengar natural? Hai Doni, silakan jawab juga. Sebelumnya selamat sore semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk datang ke sini. Emang natural ya? Natural. Jawabnya pakai dialek Malaysia dong, coba. Jawab. Jangan itu ini aja. Anyway, it takes a lot of practice for me to be able untuk bisa dialek Malaysia sih. Thank God, aku kenal beberapa orang yang emang tinggal di Malaysia gitu dari dulu. So sometimes kalau aku ngelakuin baca skrip atau ngelakuin dialog, aku mikir kayak what would he or she say di dialek Malaysia gitu. Yeah. Also kan aku juga nonton season 1 dulu kan, I had to get into like Emma's character and everything, like what would Eka say gitu, kayak dia tuh bakal ngomong ini tuh gimana sih gitu. Aside from that, aku juga dikasih dialek Malaysia, jadi sebelum syuting aku juga latihan logat-logat Malaysia kayak kena mana kak sini atau gitu kayak aku ingetin dan lain-lain sih. Jadi sebelum syuting my coach juga rekamin voice note gitu for me to learn. Jadi sebelum take aku coba latihan. Jadi intonasinya pun juga dipelajari, bukan cuma kata-katanya, tapi intonasinya pun juga dipelajari. Iya, karena beda Malaysia itu kan selalu ke bawah, dia selalu turun gitu. So that's. Atau gantung nah kemana tuh gitu, kayak gitu gantung ada gantung gitu ya. Tapi jarang banget naik sih, always turun. Oke. Menarik, thank you very much. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih dan selamat sore juga untuk teman-teman yang join kita yang bergabung bersama dengan kita dari YouTube dan juga secara online-nya.
Ini karena kita juga sebentar lagi akan memasuki waktu berbuka puasa untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau masih belum sempat panjang. Siapa tahu nanti Anda mendapatkan kesempatan juga untuk doorstop interview. Untuk itu seluruh cast members dan pembicara boleh tolong berdiri untuk kita foto dulu sama-sama ya. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk seluruh cast membersnya. Ini dulu. Setelah itu, cast members yang lain silakan bergabung juga ya. Ini silakan dulu untuk kita foto cast membersnya juga yang lain silakan bergabung. Masih ada siapa lagi di atas? Let's go. Ada masuk ada. Dengan new hairstyle, berapa? Coba di depan ya. Setelah cast members, nanti kita juga undang sahabat-sahabat View Originals untuk Pretty Little Liars Season 2 ini adalah Pak Reboji Sonyal dari Grab, Pak Daryl dari Infinix, Pak Dwi PPN, dan juga bersama dari Sasa Santan Kelapa kalau hadir dipersilakan juga untuk bergabung ya. Boleh tolong bersiap-siap juga. We would like to invite Pak Reboji Sonyal from Grab, Pak Daryl from Infinix, Pak Dwi dari BFN, dan juga teman-teman dari Sasa Santan Kelapa jika hadir. Oke, saya bantu. Lihat tengah dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Look to your left. All cast members look to your left. Oke, kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, oke, silakan. Untuk Pak Deboji Sanyal bergabung, Pak Daryl bergabung, Pak Dwi silakan untuk bergabung. Aduh.